Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 instrumentasi tes, di mana kami akan memaparkan hasil dari apa yang telah kami kerjakan bersama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Di sini ada Anissa Mutiara Zahra, Firda Widya Lestari, dan saya sendiri Muhammad Haikal Ramadan. Yang terakhir ada Siti Nur Hasanah. Dan di sini kami membawai tema tentang tes-tes individu. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita memasuki materi yang pertama. Tes kemampuan individu alternatif dibandingkan dengan skala Binet dan Wechsler. Dalam menyediakan suatu komponen prestasi atau performance komponen, banyak tes alternatif merupakan skala prestasi. Alternatif skala Binet dan Wechsler memiliki relevansi tertentu pada populasi khusus. Tes yang didiskusikan pada bagian ini dikembangkan baru-baru ini dan lebih baru serta belum terlalu berkembang seperti skala Binet dan Wechsler. Tetapi hal tersebut tidak cukup menjelaskan mengapa tidak ada tes individual lain yang banyak digunakan seperti dua skala utama ini. Di samping keterbatasan skala Binet dan Wechsler, tidak ada satu alternatif yang lebih kuat dibandingkan dengan patokan psikometri. Walaupun beberapa tes yang direvisi terbaru cukup baik, beberapa tes alternatif memiliki nilai lebih rendah dalam hal keterwakilan atau kualitas dari sampel terstandarisasi. Beberapa kurang stabil dan sebagian besar lebih terbatas dalam rekaman validitasnya. Nah, kecuali untuk keuntungan tertentu, mungkin tidak ada satu alternatif yang dapat dianggap lebih baik dari dua skala utama ini ketika seseorang mempertimbangkan semua faktor yang relevan kecuali individu dengan kebutuhan khusus. Dalam menyediakan suatu komponen, alternatif skala Binet dan Wechsler memiliki relevan tertentu pada populasi khusus. Tes lainnya digunakan untuk mengukur mereka yang mengalami keterbatasan bahasa, seperti orang-orang yang tertinggal secara budaya, individu dengan kerusakan otak tertentu, dan individu yang berkelahiran asing atau tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tes lainnya tetap dibuat untuk mengukur kesulitan dalam belajar. Nah, karena tes-tes alternatif dibuat untuk populasi tertentu, beberapa tes dapat diberikan tanpa instruksi verbal. Selain itu, sebagian besar tes kecil hubungannya dengan kemampuan membaca dibandingkan dengan skala Binet dan Wechsler. Dan beberapa bahkan sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan berbaca. Karena tes-tes tersebut dibuat untuk populasi atau tujuan tertentu, keberadaan tes alternatif diterima. Oleh karena itu, seseorang dapat menganggap kekhususan yang lebih besar dari beberapa tes alternatif sebagian kelemahan dan juga kekuatan. Akan tetapi, tes-tes alternatif seringkali berguna sebagai suplemen untuk hasil yang diperoleh dari skala utama, seperti untuk tujuan seleksi, untuk tujuan lanjut atau evaluasi ulang, atau ketika adanya keterbatasan waktu untuk melakukan tes skala-skala berutama. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anissa Mutiara Zahra, NPM 2019-015226 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbandingan tes alternatif satu sama yang lain. Terdapat kelemahan dan keuntungan. Kelemahannya antara lain sampel terstandarisasi lebih murah, tetapi kurang stabil, pengukuran validitas yang kurang terdata, dan keterbatasan dalam manual tes dan nilai IQ tidak dapat diganti. Sedangkan keuntungannya dapat digunakan untuk populasi tertentu dan tujuan, tidak bergantung pada respon verbal, bermanfaat untuk seleksi cepat, dan dapat diberikan secara non-verbal. Untuk mengkonstruksi dan menerbitkan sebuah tes yang bermanfaat itu, kita harus menggunakan metode yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya. Kita dapat mengembangkan sebuah tes untuk mengukur beberapa faktor yang tidak tercakup dalam pengukuran yang sebelumnya bagi mereka yang prosedurnya tidak dapat berhasil dilakukan.
Apabila sebuah tes baru tidak menawarkan keuntungan, sebagian besar penguji mungkin akan tetap menggunakan tes yang sebelumnya itu. Oleh karena itu, sebagian besar tes cenderung berbeda satu sama yang lain dalam hal yang penting. Dalam membandingkan tes-tes yang digunakan dalam pendidikan dan pendidikan khusus, selain skala Binet dan Wechsler, kita menemukan bahwa beberapa tes hanya dapat diberikan kepada anak-anak. Tes lainnya dapat diberikan kepada anak yang lebih tua dan remaja, dan yang lainnya dapat diberikan kepada anak-anak dan dewasa. Oleh karena itu, beberapa tes alternatif dari skala utama berbeda dalam hal cakupan target usia. Perbedaan kedua yang penting adalah berkaitan terhadap apa yang diukur. Beberapa tes alternatif berusaha mengukur keterampilan bahasa atau kosakata, dan yang lainnya mengukur keterampilan motorik dan persepsi. Selanjutnya, tes kemampuan individual khusus. Tes kemampuan individual yang pertama secara khusus dibuat untuk tujuan atau populasi tertentu. Salah satu tes yang pertama yaitu Seguin from Birth Test. Seguin tahun 1907, diterbitkan pertama kali pada tahun 1800 yang sebenarnya mendahului Binet. Tes tersebut dari keragaman performanya menghasilkan skor tunggal. Tes ini terdiri atas sebuah papan bentuk sederhana dengan berbagai bentuk objek yang ditetapkan pada lubang yang tepat seperti lingkaran atau persegi. Seguin from Birth Test terutama digunakan untuk mengevaluasi orang dewasa yang mengalami retardasi mental dan menekankan kecepatan performa. Sebuah versi dari tes tersebut masih tersedia. Sesaat setelah perkembangan tes Seguin, Heckley-Fernald Test berkembang sebagai tes nonverbal khusus bagi remaja yang menyimpang dari aturan sosial. Walaupun tes tersebut hanya menghasilkan skor tunggal, Heckley-Fernald Test memberikan beberapa tipe tugas daripada hanya satu tugas seperti pada Seguin from Birth Test, dan tidak terlalu menekankan kecepatan. Kesimpulannya, tes kemampuan individual awal selain skala Binet diciptakan untuk populasi tertentu, menghasilkan suatu skor tunggal, dan memiliki skala prestasi nonverbal. Penekanan pada kecepatan performa secara perlahan berkurang dari versi paling terdahulu sampai sekarang. Prosedur awal tersebut menunjukkan kemungkinan membuat tes prestasi nonverbal secara individual yang dapat menjadi alternatif daripada skala Binet yang sangat bergantung pada verbal. Mereka dapat diberikan tanpa instruksi visual dan dapat digunakan baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah, NPM 2019-01-500-258, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu skala bayi. Skala bayi ini kategori penting dari tes kemampuan individual, berusaha mengukur inteligensi pada bayi dan anak-anak yang lebih muda. Secara umum, tidak ada banyak manfaat mengukur IQ dari bayi dan usia prasekolah. Akan tetapi, ketika dicurigai adanya retardasi mental atau perkembangan yang tertunda, tes ini dapat menambah informasi dan observasi, pengujian genetik, dan prosedur medis lainnya. Di sini ada Gesell Developmental Schedules atau GDS, merupakan salah satu pengukuran bayi yang tertua dan paling berkembang. Pertama kali ini diterbitkan pada tahun 1952 oleh Gesell. Skala Gesell ditujukan untuk penelitian dan perbaikan yang luas. Salah satu pengukuran inteligensi bayi pendahulu dari tahun 1930-an hingga 1960-an, skala Gesell terus digunakan oleh mereka yang berminat dalam mengukur inteligensi pada bayi dan menguji bayi dengan autisme.
Akan tetapi, karena skala Gesell memiliki beberapa kelemahan psikometri, minat dan penggunaan skala menjadi berkurang walaupun direvisi dan diperbaiki. Pada skala Gesell, seseorang ditentukan berdasarkan suatu skor tes yang diukur dengan menilai ada atau tidaknya perilaku yang diasosiasikan dengan kematangan. Konsep ini menyerupai konsep usia mental. Oleh karena itu, skala Gesell menghasilkan skor IQ yang sama dengan skala Binet. Rumus untuk IQ dalam skala Gesell adalah sebagai berikut. IQ sama dengan Development Quotient per chronological dikali 100. Atau secara singkatnya bisa dinyatakan IQ sama dengan DQ per CA dikali 100. Walaupun penggunaan dan perbaruan dilakukan bertahun-tahun, skala Gesell terus menjauh dari standar psikometri yang dapat diakui. Sampel terstandarisasinya tidak mempresentasikan populasi. Sebagaimana pada sebagian besar tes untuk bayi, bukti reliabilitas atau validitasnya tidak tercatat dengan baik. Instruksi tes kadang samar, dan prosedur penilaiannya dipertanyakan. Sama seperti sebagian besar tes sensori motorik bayi, skala Gesell tidak memprediksi inteligensi yang akan datang, kecuali pada nilai akhir yang rendah. Selanjutnya ada tes utama untuk anak-anak. Yang pertama itu ada McCarthy Scales of Children's Abilities atau MSCA, mengukur kemampuan pada anak-anak usia antara 2 hingga 8 tahun. Secara keseluruhan, skala ini tersusun dari tes individual kemampuan manusia yang terbentuk secara hati-hati. Pada kenyataannya, ketika ia tidak ditujukan untuk data validitasnya yang relatif kecil, skala McCarthy dapat mencapai status skala Wechsler yang bersinggungan dengan cakupan usia skala ini. Bahkan, skala McCarthy ini seringkali tampak menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan WPPSI-3 atau Wechsler dan bahkan skala Binet untuk cakupan usia 2 hingga 8 tahun. Sayangnya, karena McCarthy wafat sebelum tesnya diterbitkan, tugas memperkuat skala ini selanjutnya tergantung pada peneliti yang berminat. Lalu, di sini ada juga Kaufman Assessment Battery for Children. Aslinya diciptakan pada awal tahun 1980-an. Versi modern tahun 2004 merupakan tes individual untuk anak-anak berusia antara 3 dan 18 tahun. KBC-2 terdiri atas 18 subtes yang tersusun ke dalam 5 skala global yang disebut proses urutan, proses simultan, pembelajaran, perencanaan, dan pengetahuan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang dinyatakan dalam manualnya, KABC-2 cukup memiliki ambisi. Skala ini ditujukan untuk asesmen psikologi, klinis, kelompok minoritas, prasekolah, dan neurologis, serta juga penelitian. Tes ini juga dimaksudkan sebagai alat yang memungkinkan evaluasi yang bersifat psikoedukasional dari kesulitan belajar dan anak-anak khusus lainnya, serta perencanaan dan penempatan pendidikan. Sebelum kita mengukur cakupan keberhasilan KBMC dalam mencapai tujuan yang tinggi, kita harus memahami konsep yang melatar belakanginya. Secara teoritis, KBC dibentuk berdasarkan beberapa pendekatan, termasuk model neuropsikologis, keberfungsian otak dan dari ilmuwan neurologi Rusia Alexander Luria, teori fungsi belah otak dari penerima Nobel Amerika Serikat Roger Sperry, dan teori-teori proses informasi, terutama sebagian besar dari ilmuwan kognitif Ulrich Neisser. Dalam hasil kerja para ilmuwan tersebut, Kaufman bersaudara melihat perbedaan utama antara dua tipe proses otak yang lebih tinggi, yang mereka sebagai perbedaan urutan simultan. Proses urutan mengacu kepada kemampuan anak-anak untuk memecahkan masalah dengan secara mental, mengatur dalam masukan urutan atau serial. Contoh dari proses urutan ini adalah menyebutkan kembali angka dan urutan kata. Item yang ditampilkan sekali waktu harus dihadapi secara berurutan daripada sekaligus. Sebaliknya, proses simultan berlangsung dalam paralel. Proses tersebut
Sebaliknya, proses simultan berlangsung dalam paralel. Proses tersebut mengacu pada kemampuan anak-anak untuk menyintesis informasi dalam rangka memecahkan masalah. Walaupun kritik KBC cukup valid dan umumnya mempengaruhi KBC 2, penting untuk melihatnya dalam konteks. Pertama, banyak dari kritik tersebut seperti kurangnya kesesuaian antara definisi dan pengukuran inteligensi juga terjadi pada saingan utama tes, bahkan instrumen terbaik yang ada memiliki keterbatasan dan kelemahan. Walaupun teori yang melatar belakangi tes belum sepenuhnya berkembang, tes tersebut setidaknya memiliki struktur teoritis. Pada kenyataannya, KBC 2 mungkin adalah alternatif atau suplemen terbaik untuk pengukuran yang bersifat pendidikan dan permasalahan tertentu hingga saat ini dan tidak diragukan akan terus menjadi alat pengukuran penting untuk beberapa waktu ke depan. Sekian penjelasan dari saya, Siti Nur Hasanah. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Widya Lestari dengan NPM 2019-01500185. Di sini saya akan menjelaskan materi yang teman saya jelaskan tadi. Saya akan menjelaskan tentang tes kemampuan individual umum untuk populasi cacat dan khusus. Banyak tes alternatif yang khusus dibuat untuk memberikan pengukuran yang lebih valid dari fungsi intelektual pada kasus-kasus yang dapat terjadi bias atau tidak sesuai bila menggunakan skala Binet dan Wechsler. Nah, di sini ada Columbia Mental Maturity Scale atau edisi ketiga untuk keterbatasan fisik. Nah, di sini tuh berbagai keterbatasan fisik dan sensoris seringkali membuat pelaksanaan tes Wechsler, Binet, atau bahkan banyak dari skala alternatif utama seperti McCarthy menjadi mustahil. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik seperti cerebral palsy, ketidakmampuan berbicara, keterbatasan bahasa, atau ketidakmampuan mendengar membutuhkan alat ukur yang tidak menimbulkan bias negatif. Salah satu usaha yang dilakukan adalah CMMS yang ditujukan untuk mengukur kemampuan pada anak-anak normal dan cacat yang beragam dari usia 3 hingga 12 tahun. Ketika digunakan untuk individual dengan kebutuhan khusus, tes tersebut seringkali memberikan pengukuran intelijensi yang lebih sesuai dibandingkan dengan skala lain yang telah berkembang. Skala Columbia merupakan pengukuran yang reliabel yang bermanfaat dalam mengukur kemampuan pada banyak orang dengan keterbatasan fisik, sensoris, dan bahasa. Walaupun sampel terstandardisasikannya telah ketinggalan zaman, skala Columbia dapat digunakan untuk mengukur keragaman populasi khusus yang tidak sesuai bila menggunakan skala Binet, Wechsler, dan skala lainnya. Yang kedua ada Illinois Test of Psycholinguistic Abilities untuk mengukur kesulitan belajar. Nah, dari tes-tes utama yang diciptakan secara khusus mengukur kesulitan belajar, tidak ada satupun yang menghasilkan lebih jauh mengenai teori kesulitan belajar dan menumbuhkan lebih banyak minat selain ITPA yang berkontroversial. Berdasarkan konsep modern tentang pemrosesan informasi, ITPA berasumsi bahwa kegagalan merespons dengan benar suatu stimulus dapat terjadi tidak hanya dari sistem pengeluaran, tetapi juga dari masukan atau sistem pemrosesan informasi yang terganggu. Tes Illinois ini memberikan 3 subtes yang mengukur kemampuan individu menerima masukan visual, auditori, dan sentuhan secara mandiri dan faktor pemrosesan dan pengeluarannya. Dengan memberikan pengukuran yang cukup mandiri untuk setiap 3 area, tes Illinois bertujuan membantu mengisolasi wilayah kesulitan belajar tertentu. Yang ketiga ada tes fisiografis, mengharuskan seorang subjek menyalin berbagai bentuk. Nah, tes fisiografis ini
Tes seperti ini digunakan dalam pendidikan dan telah mencapai posisi penting dalam pengukuran neuropsikologis karena sensitivitasnya pada berbagai jenis kerusakan otak. Lalu ada Benton Visual Retention Test. Tes-tes untuk kerusakan otak didasarkan pada konsep ketidakmampuan psikologis. Ketika performa buruk pada tugas tertentu dikaitkan atau disebabkan oleh beberapa ketidakmampuan yang melatar belakangi, dengan mengetahui fungsi yang melatar belakangi atau kemampuan yang diukur oleh tes psikologis tertentu, penguji tes dapat menghubungkan prestasi yang buruk pada tes dengan fungsi yang melatar belakangi hal tersebut. Nah, hal ini merupakan ide di balik BVRT yang mengasumsikan bahwa kerusakan otak secara mudah menurunkan kemampuan ingatan visual. Nah, dengan demikian, kelemahan pada suatu ingatan visual adalah konsisten dengan kerusakan yang mungkin atau penyakit otak seperti Alzheimer. Nah, tes Benton ini diciptakan untuk individu berusia 8 tahun ke atas, tersusun atas desain geometris yang ditampilkan secara cepat dan dibidangkan. Lalu ada tes Memory for Design (MFD). Terdapat data empiris yang cenderung mendukung penggunaannya sebagai indikator cedera otak dan penyakit otak. Nah, di sini ia hanya membutuhkan waktu administrasi sekitar 10 menit dan dapat digunakan untuk individu usia 8 hingga 60 tahun. Terdapat data empiris yang cenderung mendukung penggunaannya sebagai indikator cedera otak dan penyakit otak. Nah, seperti pada tes Benton, subjek berusaha menggambarkan dari ingatan sebuah desain yang ditampilkan dengan cepat. Gambar dinilai dari 0 hingga 3, tergantung pada bagaimana perbandingan mereka dengan gambar perwakilan dari kelompok normal dan orang-orang yang derajat cedera otak yang beragam. Nah, suatu nilai mental yang dijumlahkan berdasarkan seluruh 15 gambar dapat dikoreksi untuk tingkat usia dan intelijensi dengan melihat tabel. Nilai koreksi tersebut dapat dievakuasi berdasarkan sampel normatif dan cukup besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.